Imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nazar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahlin nazar, apa? Min ahlin. Jangan amin sudah jadi ini sudah jadi ini. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul bisa ndak. Enggak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, enggak boleh. Sesuatu yang pasti enggak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Li'annal ladzi yusyahadu bi'ainir ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi walladzi yusyahadu bi'ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang nggak percaya tentu salah ya kita sepakat. Tapi tetap saja yang nggak menyaksikan itu bisa saja nggak percaya, paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah. Dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, paham? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk. Sekali-kali jangan dicablek. Ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dilus-lus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-lus enggak? Kira-kira? Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-lus, dikai mori. Jika kembang 7 taman, ya gitu. Tapi kenapa nyamuk tidak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama tidak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, ya sama Mbah Sahal ibunya Badi'ah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau ibu saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa mimba. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, bae alim terus putune pedita-pediti gak alim terus gak keren, menurut saya itu malu gitu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Engko ora alim terus mulya tok gelem dicucup itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi napa yam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Mereka nuntut tuh, Muhammad saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap, jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab. Kisafam minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu. Digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah. Yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu berarti Anda turunan kafir Quraisy.
Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka enggak boleh berpikir mujizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr saat terusé la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal tidak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdolul Ambiya Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Sudah ya? Mungkin kemarin-kemarin tahu, tapi gak tahu logikanya. Pokok iman. Selewat ke musola ngaji iman. Itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadzor. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, paham ya? Iman. Jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah. Imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nazar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahli nazar, apa? Min ahlin, jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi ini. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul, bisa ndak. Nggak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, ndak boleh. Sesuatu yang pasti ndak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na wa ta'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Ndak boleh, jadi amin itu ada itu. Ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan, enggak. Ya memang salah gitu. Jadi kan. Ya saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja. Semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya enggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super ngene kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang. Jadi annal mu'jizati pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat. Itu kanat khisiatan, bersifat fisik. Tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena qoti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar. Li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidihi. Walladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awal mustamirron.
Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya, bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak, misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah. Yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu enggak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga, partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh. Maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul. Karena beliau itu kalau manggil bahasa itu Bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya. Jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seperempat jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama. Gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia. Orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan. Itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam, itu ganggu ya. Sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu, anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya?
Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum itu mbah saya. Makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang enggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya mau. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet, macam-macam lah. Itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, Mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, Mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya Mat, satu aja. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak, berarti yang memerintah kita banyak. Dan bisa konflik bos-bos kita ini, karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani. Kamu pusing enggak? Ya pusing, Mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka paham. Oke Mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu paham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza. Karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya enggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam. La yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad. Hubal ya Tuhan kami. Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan.
Kalau hidungnya coplok, ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan mat, gak apa pembantu ngono. Lah pembantu saja kamu ndak mau yang gitu kok malah punya bos begitu. Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadaraba masalah rajulain ahaduma abkam la yaqdiru ala shay'in. Enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah anane ngrepoti tok. Ainama yuwajjihu la yati bi khair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an.